سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني وأهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه wasallam. Halaman 15. Dan berkata oleh Imam Malik bin Dinar rahimahumullahu ta'ala, jar sidin jar Imam Malik bin Dinar, apabila melihat engkau akan keras pada hati engkau. Artinya kalau kita melihat, merasa akan keras pada hati. Macam apa keras hati? Tandanya keras hati, dinasehati kada menerima, mendengar ayat, hadis itu biasa-biasa aja. Nah, kada menerima akan kebenaran. Kalau kita merasakan hati ini keras dan lemah pada badan engkau. Maksud lemah pada badan itu koler melakukan ibadat. Asa uyuh kalau beribadat nih. Kalau melakukan kayak sembahyang, lapah. Kalau hendak beramalan, uyuh, kadada semangatnya. Nah, hati keras, beribadah pengoler, dan tertegah daripada rezeki engkau, artinya rezeki berkurang banar, kada kaya bahari. Nah, kurang banar rezeki, kada kaya bahari lagi, bahari banyak rezeki, ini berkurang rezeki. Nah, jadi 3 sini, hati keras, beribadah pengoler, lama, penggaringan, kemudian rezeki berkurang. Maka ketahui olehmu bahwasanya engkau Jersidin telah berkata-kata pada barang yang tiada memberi manfaat akan dikau. Nah, jadi penyebab hati keras, awak lemah beribadat, rezeki berkurang terus, itu kita mengamalkan rancak bepandir yang sia-sia, berkata-kata yang kada bermanfaat. Nah, bahwasanya engkau telah berkata-kata pada barang yang tiada memberi manfaat akan dikau. Perkataan yang sia-sia. Perkataan sia-sia itu jadi pahala kada, jadi baras kada. Di akhirat kada ada manfaatnya, di dunia pang kada ada juga. Nah, kalau kita kayak itu terus bepandir kada ada berem, apa aja hendak dipandirakan, maka kena tunggu 3 penyakitnya. Pertama hati keras, kedua koler beribadat, ketiga rezeki berkurang terus. Dan ketahui olehmu bahwasanya perkataan engkau itu ada kalanya taat, maksudnya pahala, kayak sholawat, istighfar, zikir, perkataan-perkataan yang berakhlak. Nah, ada kalanya perkataan itu jersidin berpahala, atau ada kalanya maksiat. Ada kalanya maksiat atau perkara yang harus yang sia-sia. Jadi perkataan kita ini ada 3. Ada yang mengandung pahala, ya disebut taat. Ada perkataan kita itu maksiat, yang ngarannya dosa. Sudah nih, dusta itu dosa perkataannya. Gibah, adu domba,
mengupat orang, menggibah. Nah, itu dosa. Atau menipu orang, menghinakan orang, menyambati orang, membuka kekurangan aib orang, itu perkataan maksiat. Wajib kita memelihara lidah kita. Atau perkataan yang sia-sia, pepandir, menghibur kada, menyenangkan kada, lon orang. Ya kada bermanfaat tadi. Jadi baras kada kaya, jadi pahala kada. Nah, itu perkataan sia-sia. Maka jika ada iya perkataan toat, macam apa contohnya? Seperti menyuruh dengan mengerjakan kebajikan. Kayak sembahyang, contohnya. Nak sembahyang, si bini yang sembahyang sudah, nah itu menyuruh ngarannya kebaikan. Dan melarang daripada kejahatan. Nah, itu ngarannya muntung digunakan untuk taat, amal ma'ruf nahi mungkar. Ini anak dilihatkan berjalan setayuh-tayuhnya, maka bebinian sampai jam 11 malam masih aja berkeliaran. Jam 12 masih aja berkeliaran. Sampai jam 1 jam 2 ada aja berkeliaran. Ada yang banget lagi berkerudung kada, terbuka auratnya. Nah, kada pernah kawitannya menagur, itu ngarannya kawitannya dayus. Ngaunya ditagur. Kalau nya menagur, berarti kawitannya itu toat perkataannya. Maka padanya menyuruh kebaikan, mencegah kemungkaran, itu pahala yang besar. Kada usah dulu keluar rumah tangga kita dulu beresi. Kalau rumah tangga kita beres, ayo aja menggaduhi orang. Rumah tangga seorang aja kacau. Nah, kalau rumah tangga kita anak sembahyang, bini sembahyang, ayo aja nyuruh orang sembahyang. Ini nyuruh orang sembahyang, anak seorang ada sembahyang, bini ada sembahyang, nah luput. Jika ada ia perkataan maksiat, kalau bepandir bang maksiat kayak gibah, dusta, anjur atar, dan lain-lain, maka padanya perkataan maksiat tadi siksa ngarannya. Dosa berarti yang tiada engkau kuasa menanggungnya. Siksa itu kalau kada kita bertaubat, nah daripada dosa nih, karena di akhirat disiksa, maka siksaannya nyata kita kada sanggup menyandang karena sangat berat siksaannya. Kayak gibah aja kan, setiap inya karena di akhirat imbah ditataknya lisannya, lidahnya tebulik pulang, tatak pulang, tebulik pulang, tahanlah menanggung. Tes saja di dunia disilet lidah tuh. Nah, ada sanggup. Nah, kayak itu siksaannya. Kecuali bertobat. Tobat aja, tobat kita. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ujar Nabi kita, wahal yakubun nasa ala ujuihim au manakhirihim illa idul al-sinatihim. Rawahu at-Tirmizi atau Turmuzi an Mu'az ibni Jabalin radhiyallahu anhu wa sahahahu. Artinya, dan tiada mensembamkan, maksudnya tiada mensembamkan itu, dan tiada mencaburkan, yakubu itu mencaburkan, akan manusia atas muka mereka, atas muka mereka itu, atau hidung mereka itu, manakhirihim, melainkan barang yang berkata-kata mereka itu dengan dia. Manusia itu kena dicaburakan, muha kena baduhulu.
dan tiada mencaburkan akan manusia wa hal yakubun nasu, halnya itu bermakna napi, bukan apakah ada, dan tiada mencaburkan akan manusia itu ala ujuihim atas muka-muka mereka itu au manakirihim atau atas hidung-hidung mereka itu illa hasaidu alsinatihim, melainkan barang yang berkata-kata mereka itu dengan dia. Artinya kebanyakan manusia itu rugi. Nah, kebanyakan manusia itu binasa di dunia adalah disebabkan dengan perkataan. Rajin beribadat, rajin puasa, tapi rajin juga pandir kada kekaruan. Nyambati orang bungol lah kena, nyumpahi orang lah kena. Sia-sia ay. Nah, rezeki aja banyak tadi akhirnya habis kalau kerancakan bepandir yang kada kekaruan. Dan jika ada perkataan itu yang harusnya, kalau perkataan haruslah, tapi perkataan itu menyenangkan orang, menghibur orang, tanpa ada yang menghina akan, tanpa ada yang tersinggung, maka perkataan harus itu jadinya ibadah, sebab menyenangkan hati orang. Nah, asal menyenangkan tanpa ada orang yang tersinggung. Kalau misalnya hendak menggembirakan orang tapi menyambati orang, nah jangan menghinakan kawan disampati bener. Hingga orang ketawaan, nah itu kada boleh. Nah, tapi kalau kita hendak berkata-kata tapi tujuannya hendak menghibur sehingga orang yang mendengar itu senang, inya gembira, inya itu ibadat. Bahkan nilainya 70 tahun beribadat. Nah, dan jika perkataan itu yang harus tapi yang tiada berfaedah, kayak bernyanyi, nyanyi apakah? Kada kekaruan, nyanyi malahi, nyanyi yang lalai-lalai, ada kekaruan. Goyang ubur-ubur lah, alamat palsu lah. Maka padanya membuat pekerjaan bagi malaikat kiroman katibin dengan barang yang tiada kebajikan padanya. Kalau orang nih rajin bepandir, cuma bepandir kada kekaruan, ada idahnya, itu malapahi malaikat yang bengaran kiroman katibin. Berarti setiap ucapan yang kita ucapkan ditulis lawan malaikat. Malaikat yang mencatatnya ngarannya kiroman katibin. Nah, ditulis tuh. Makanya sudah biasa sampaikan kalau kita nyambat bungol. Nah, itu bungol tuh sampai ke langit. Nah, itu diturunkan pulang, dibulikakan ke bumi, dicarinya pulang yang mana cocok yang ngarannya bungol. Sekalinya kada cocoknya ke dirinya pulang tuh bulik. Makanya kalau kita nyambati orang bungol ke bangsat kayak itu tuh bulik ke kita juga pulang. Karena setiap kalimat yang kita keluarkan itu dicatat oleh malaikat. Andai kata kada bapaidah, maka malaikat itu lapah menulis dan mengirim surat kepada Allah Ta'ala yang tertulis di dalamnya perkataan yang sia-sia itu, dan membacanya di hadapan Allah Ta'ala apabila pada hari kiamat. Hari kiamat kena pandiran-pandiran yang kada bapaidah, pandiran yang sia-sia, itu artinya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanggungjawabkan. Apalagi bepandiran, kisahnya kisah Muunjun, kada kekaruan. Misalnya nih, di dalam masjid. Nah, itu hati-hati. Karena banyak hadis tuh yang melaknat orang yang berkata-kata sia-sia di dalam masjid. Jangankan malaikat melaknat, masjidnya pun melaknat. Kalau berkisah dunia, nah jangan. Tapi kalau misalnya berkisah yang penting, nggak apa-apa. Kalau berkisah yang sia-sia kada boleh.
Jadilah perkataan kita itu kena dipertanggungjawabkan di akhirat. Yang apa pada ketika hara yang sangat besar hari kiamat. Lagi pada ketika lapar dan dahaga dan bertelanjang di akhirat. Wallahu a'lam. Kesimpulannya, nah, kita ambil kesimpulan tentang pasal lisan atau lidah. Nah, kita sudah belajar berapa hari, dah berapa minggu. Jadi kita ini sudah tahu berataan, dampak, dan besarnya dan mudorotnya dosa muntung. Tahu berataan. Banyak muntung itu bepandir badan binasa ya kah? Nah banyak benar gara-gara muntung badan kita binasa. Kita sudah tahu dampak dan besarnya dan mudaratnya dosa di muntung. Oleh sebab itu, kita wajib bertobat daripada dosa yang ada di muntung. Wajib kita bertobat. Nyatakan nah umur sudah tua. Nah, banyak sudah Tuhan nih memberi nikmat, memberi kesempatan lawan kita. Apabila lagi kita bertobat, kalau ai bahari bisa fitnah orang kah, bisa menggunjing orang kah, bisa menggibah orang kah, bisa berdusta kah. Nah, tobat tempulu masih ada umur. Tobatnya jangan tobat sambal, tobatan nasuha satu, tobat. Yang kedua, wajib kita mengatur waktu kita yang diberi Allah 24 jam ini untuk wirid. Wirid itu nang kayak jikir kah, istighfar kah, solawat kah. Kan ada aja kalau waktu 24 jam, ada waktu segan istirahat, ada segan begawi. Nah, ada sempatakan waktu yang 24 jam itu segan buwirit supaya mengurangi ngobrol. Nah, nyada jo sorangan aja pengen pandir juga. Nah, sorangan ya pandir tuh kegilaan tuh. Jadi kalau ada wirid, kita nih bisian wirid dalam ilka misalnya solawat ke sehari 1.000. Nah maka kita itu dinamakan orang yang uzlah dan khalwat. Kalau kita bisi ngarannya wirid. Wirid itu ada jam ini habis asar misalnya atau imbah maghrib. Rutin kita istiqomah kita berwirid, maka kita dinamakan orang yang uzlah. Ah, orang yang berkhaluat. Ahluatnya ini ahluat modern ngarannya. Nah, bahaluat juga ngarannya. Walaupun kita beraktivitas kayak biasa, begawi, kena bakawanan, kena antar anak, kena cuma ada waktu segan buirit. Kada berkisahan aja jangan. Ada waktu-waktu segan buirit. Baca Quran kah, baca sholawat kah, istighfar kah. Nah, ada waktunya. Yang ketiga, nah kesimpulannya juga nih daripada bab lisan. Nah, kita perhatikan niat yang ada di dalam hati kita. Perhatikan niat itu penting banget. Innamal a'malu bin niat. Kita buwirit kalau baca istighfar kah, baca Al-Quran kah, baca waqiah kah. Jangan niat baca waqiah hendak sugih, jangan. Niat kita semata-mata takarruban ilallah. Ini itu aja. Hendak berparak lawan Tuhan. Nah, jangan hendak jadi wali, hendak ditangguh orang soleh, hendak dipadahi orang ini. Jangan. Niat kita sewarna aja, hendak berparak lawan Tuhan atau mencari ridho Allah. Dalam kita buwirit tadi, seperti baca Quran, baca salawat, niat kita hendak berparak Tuhan. Nah, itu aja. Perhatikan terus itu niat. Yang keempat, kesimpulan daripada yang kita bahas, bab lisan, pikirkan sebelum berkata-kata. Ini ada perkataan penting.
Sebelum kita bepandir, hendaklah kita berpikir dulu dampaknya dan mudaratnya. Itu penting tuh. Apalagi yang kisah mentalak salam tuh. Nah, lihat akan ada orang menyesal mbahnya. Pikirkan dulu dampak dan manfaatnya. Mudaratkah ini, manfaatkah ini. Nah, itu perlu tuh. Pikirkan sebelum berkata-kata. 4. Yang kelima, kita ini menjaga lisan semata-mata menjunjung perintah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa, jar Nabi, beriman lawan Allah, beriman lawan hari kiamat, maka hendaklah dia berkata-kata baik. Kalau kada kau berkata-kata baik, auliyasmut, atau hendaklah diam. Bepandir nih pacangat tersinggung orang, bawa diam. Tapi kalau misalnya bepandir orang kada singgung, baik aja, nyaman aja, bepandir. Falyakul khairon. Walaupun itu pahit pandirannya, tapi orang kada sarik, pandir aja. Kada apa-apa. Nah, mudahan pahamlah. Jadi berapa tadi tuh kesimpulannya? 5. Pertama taubat, yang kedua kita diisi wirid dalam sehari, jangan kadada bisi wirid. Yang ketiga, perhatikan niat dalam menjaga lisan. Yang keempat, sebelum berkata-kata pikirkan dulu manfaat dan mudaratnya, dampaknya. Yang kelima, menjunjung perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Habis. Karena kita sambung pasal keempat pada menyatakan parut. Nah, 4 anggota sudah. Pertama, mata wajib dijaga tuh. Yang kedua, telinga. Yang ketiga, lidah. Di kepala aja hanyar nih. Nah, hanyar karena masuk parut. Allahu alam. Satunya lagi lah. Ada waktu lagi. Samael. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'anna bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ketujuh. Hadasana Sufyanu bin Waqi qala hadasana Jumayyu ibnu Umairin ibni Abdurrahman al-Ijliyu imla'an alaina fi kitabihi. Beliau membacakan tulisan kepada kami dari kitabnya. Terus sajalah. Qala akhbarani rajulun min Bani Tamim min waladi Abi Halah zauji Khadijah. Nah, jadi telah mengkhabarkan kepadaku oleh seorang laki-laki dari Bani Tamim min waladi Abi Halah, dari anak Abu Halah. Abu Halah ini zauji Khadijah, mantan suami Sayyidah Khadijah. Sebelum Sayyidah Khadijah kawin lawan Nabi, Sidin kawin dulu lawan Abu Halah. Ada anak Abu Halah ini. Nah, periwayat hadis ngarannya Hindun. Yukna Abi Abdillah, dikunyahkan ngarawan Abu Halah ini Aba Abdillah. An ibni Abi Halah, dari anaknya Abu Halah. Anil Hasani ibni Ali, dari Sayyidina Hasan bin Ali, cucu Nabi. Jadi anak tiri Nabi ini periwayatnya. Qala, berkata Imam Hasan bin Ali, ujar Sidin, sa'altu khali, aku bertanya kepada pamanku. Siapa pamannya? Hindun ibna Abi Halah. Hindun ini lakian, anak dari Sayyidah Khadijah, anak tiri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana wasaffan an hillati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adalah Hindun bin Abi Halah ini seorang yang pandai mensifatkan bentuk tubuh Nabi
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cakanya wah ini pelukis. Nah, pelukis itu kan sekali pandang aja, dua kali pandang kawadanya. Oh, ini kandengnya kayak ini, hidungnya kayak ini. Nah, ini kelebihan Hindun bin Abi Hallah ini, anak tiri Nabi ini, bisi kelebihan sekali pandang kawa menceritakan, menjelaskan tentang bentuk tubuh seseorang. Nah, jadi Sayyidina Hasan minta lawan Hindun menjelaskan tentang bentuk tubuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa anna astahi an yasifali minha, dan aku ingin, ya Sayyidina Hasan, bahwa engkau mensifatkan bagiku minha, daripada bentuk tubuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sayan, akan sesuatu, ata'allaqu bihi, yang aku berpegang dengan dia. Ulahkan pang, jelasakan pang gambaran kai yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu berkata Hindun bin Abi Hallah, ujar Sidin, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pahman mufakhama, seorang yang agung. Nabi Muhammad mufakhama, lagi dihormati. Kai ikam itu jarnya si Abu Hallah, si Hindun, orangnya agung. Mufakhama, lagi besar, lagi dihormati. Ya tala'la'u wajhuhu, wajahnya bercahaya-cahaya. Nah, muha Nabi itu bercahaya-cahaya. Tala'lu al-qamari lailatul badri, seperti cahaya bulan lailatul badri pada bulan purnama. Itu muha Nabi cahayanya. Nabi itu muhasidin bercahaya seperti cahaya bulan purnama. Atwala minal marbu, Nabi itu lebih tinggi daripada manusia biasanya. Nabi itu perawakannya tinggi. Nah, kada bangking, kada cebol, kada tinggi. Cuma tinggi banar kada jua. Cuma tinggi perawakan sidin. Wa aksara minal muzazzabi, dan Nabi itu tidak berperawakan pendek kada. Tinggi banar kada, pendek pun kada. Azimal hammati, besar kepalanya. Wajar ganal kepala sidin, awak ganal. Kalau orang awak pendek kepala ganal kada bagus, kayak robot. Nabi tinggi awak kayak pada umumnya. Nah, kepala sidin ganal. Rojil sya'ri, rambut beliau ikal. Semalam sudah ikal mayang. Rambut sidin ikal. Inin farakat aqiqatuhu, jika terurai oleh rambut beliau. Aqiqatuhu itu rambut, aqiqah jar orang. Nah, aqiqah itu ya rambut, menatak rambut. Kalau orang rancak tuh betasmiyah, beakikah. Inin farakot aqiqatuhu, jika terurai oleh rambut Nabi. Farraqaha, maka terbelah dua. No, terbelah. Bayang-bayang akan Nabi lah. Kalau itu mimpi. Nah, terbelah. Wa illa, jika dibiarkan terurai. Pala yujawizu sya'ruhu sahmata uzunaihi, maka tidaklah melewati oleh rambut beliau sahmata uzunaihi, akan dua daun lalamakan telinga. Kalau andai kata terurai juga dibirakan, maka sampai sini nah panjangnya. Nah, ini riwayat sini sampai lalamakan telinga panjangnya rambut Nabi. Idzan huwa wafarahu, ketika rambut beliau itu wafarahu terurai jasidin. Azharal launi, wajah beliau itu bersih bercahaya. Muka Nabi itu bersih
bercahaya. Wasi al jabbain, dahi beliau lebar. Nah, dahi Nabi itu lebar. Azjajil hawajibi, alisnya memanjang, yang agak tebal ketipis-tipisan. Jadi kaning sidin tuh panjang. Oh, nang kaya huruf nun panjangnya. Kayak kayak bentuknya tuh nah kayak huruf nun memanjang. Halus, cuma tebal tapi agak tipisnya Joko. Kaning tuh tebal banget ada Joko lo. Kaning kami halus memanjang, nang kayak samut tuh besusun su. Sawabiqa fi qarni fi sawabiqa fi qarni qaranin, sawabiqa fi ghairi qaranin, hampir-hampir bertemu. Kaning Nabi sebelah kanan, kaning sebelah itu hendak besampuk, jar orang Banjar. Fi ghairi qaranin, tapi tidak tersambung. Hendak tersampuk jangan makada nya di Jakarta sampuk lo. Nah, sidin gak ada, hendak aja. Bainahuma irqun yudirruhul ghadabu, dan di antara kaning itu irqun ada keringat. No, jadi Nabi itu kalau anu berkeringat kaning sidin. Yudirruhul ghadabu, yang memancar keringat itu al ghadabu ketika marah. Nabi itu bisa marah ketika ada sahabat melakukan hal yang dilarang lawan Allah Ta'ala. Marah Nabi. Ada di zaman sahabat tuh memakai emas lakian. Datangi Nabi, tarik Nabi emas itu. Buang Nabi langsung. Sangrik mas. Jadi kalau Nabi itu sarik, paluh tuh keluar di antara kaning sidin tuh paluh. Nah, Nabi. Bayang-bayang akan naik. Muhali bersinar. Pokoknya makhluk paling mulia. Nah, jadi di antara sela-sela kaning itu memancar palu apabila sidin marah. Aknal irnain. Sidin aknal irnaini, berhidung mancung. Hidung Nabi itu mancung. Ya mancung ini banyak pang lah. Ada mancungnya tuh ininya tak ke dalam tak keluar. Cuma mancung Nabi ini jelas sudah mancung paling bagus. Lahu bagi hidung Nabi tadi nurun, ada cahaya. Ya luhu, yang melintasi di atasnya. Jadi hidung ini bercahaya. Nah, kada sama loh no hidung biasa tuh. Hidung Sidin ada cahayanya. Hidung kita ini pitak aja. Ada juga mancungnya, mancung tak ke mana kah, tak ke bawah kah. Nabi itu mancungnya bercahaya. Ada sir-sirnya. Yahsabuhu man lam yatamal, yahsabuhu man lam yatamalhu asama. Orang mengira yang tidak pernah memikirkan, tidak pernah memperhatikan, ya kah, akan hidung Nabi asama adalah seperti hidung biasa. Tapi kalau orang yang memperhatikan jari hindun, itu hidung Nabi itu lain pada orang Arab lainnya. Karena ada nurnya melintas. Kan hidung orang Arab tuh aja kalau pian, lain orang Indonesia pang banyakannya kayak tomat pun kita nih. Orang Arab kan mancung-mancung hidung. Tapi mancung Nabi ini kada biasa pada kebiasaan orang Arab. Mancung banar, dan mancungnya tuh ada cahayanya. Ada nurnya tuh jar hindun. Anak Abu Hallah. Kasul lihyati, tebal janggut beliau. Nabi itu janggut sidin tebal. Ada kita nih janggut bebayanya. Maka koyo benar, najar. Janggut kalau dihitung. Nabi janggut sidin tebal. Arti tebal tuh apabila bepandir, kada kelihatan kulit di dalamnya. Sahlu khaddaini. Nah, tidak nampak tulang pipi beliau. Nabi itu bisi pipi, pipinya ini rata, halus. Ada kita ini jerawatan. Nah, pipi Nabi itu halus dan kadeda tulang sini. Ada kalau biasa tulang. Nah, rata. Nah, itu jaranya Hindun bin Abu Hallah.
Sahlul khaddaini, halus kedua pipinya. Arti halus kedua pipinya itu kada nampak tulang pipinya. Dole'ul fami. Nah, Nabi Muhammad itu sedikit lebar mulutnya. Mulut sidin telebar. Cuma kada lebar banar. Lebar bagus juga nang kayak huruf mim. Nah, huruf mim bibir. Kalau dilihat-lihat itu nang kayak siapa ya Allah? Kayak Habib Umar tuh mungkin tuh. Nah, halus banar. Muntung tuh halus cuma lebar. Muntung sidin lebar. Pemimpin kita nih doli'ul fami, sedikit lebar mulutnya. Muflajal asnan, di antara gigi-gigi beliau ada celahnya. Muflaja itu ada celah. Jadi gigi sidin tuh agak renggang sedikit. Jadi kalau sidin bepandir aja sahabat, seolah-olah mutiara itu berjatuhan di mulut sidin. Kalau kita kan rapat banar malah besekat pulang sebuting jadi 3 buting. Nah, sidin tuh agak renggang. Jadi kalau bepandir kayak mutiara keluaran. Makhluk paling abdol. Daqiqal masrobah, bulu-bulu yang halus. Sidin bisi bulu juga. Nah, daqiqal masrubati. Nah, bulu-bulu yang halus di tengah dada. Jadi dada sidin tuh berbulu. Nah, mulai dari bawah sini nah sampai ke pusat. Cuma kada dari susu nih kada ada berbulu. Nah, bagian sini aja lurus nang kayak ditulis tuh modelnya. Nah, ka'anna unuqahu, seolah-olah leher beliau jiddu dumyatin, patung yang asli, pisofa'il fiddah, yang ada pada perak yang murni. Pisofa'il fiddati, yang dibuat pada perak yang murni. Gulu tuh kan ada gulu orang panjang banar. Kada bagus tuh kalau baju oblong kayak kada bakarah. Ada juga gulu orang tuh kada begulu. Pendek benar. Kalau Nabi itu paling bagus gulu sudah. Kayak patung yang diulah dari perak yang murni. Ujar Hindun. Mu'tadilal khalqi, sebaik-baik bentuk sudah Nabi kita ini. Gulunya itu pas ya kita, panjangnya lawan pendeknya pas. Panjang banar kada, pendek banar juga kada. Badinun mutamassikun, badan Nabi itu tegak. Nah, tegak mutamassikun tuh tegaknya berisi. Ini ada jok orang tuh awaknya kayak tegak cuma lamak. Kalau Nabi ini berisi cuma kada lamak kayak itu nah. Nah, badinun mutamassikun, badan beliau itu tegak berisi. Sawaul botni wasodari, antara perut dan dada rata sama. Ada kita nih Garuda, teganal parut daripada dada. Nabi itu rata, dada lawan parut. Kenapa keganalan parut? Nah, jawab seorang aja sudah. Banyak makan kalau itu. Aridus sodri, Nabi itu lapang dadanya. Ba'idu ma baina mankibaini, lebar di antara dua bahunya. Dohmul qaradisi, batisnya padat berisi. Batis Nabi itu padat, lebar ya Sidin. Anwarul mutajarradi, bercahaya-cahaya yang murni. Jadi Nabila parut sidin lawan dada rata tadi. Aridul sodri, lapang dadanya. Baidu ma bainal mankibaini, bidang bahunya, lebar di antara dua bahunya. Dohmul qaradisi, batis sidin padat berisi. Anwaur mutajarradi, bercahaya-cahaya yang murni. Mausulu ma bainal labbati wasurrati, menyambung di antara
Berarti leher bagian dada ini nah. Nah, leher bagian dada itu ini. Nah, nih. Nah, itu menyambung kemana? Wasurroti dan pusat. Nyambung bisa rin dengan bulu-bulu. Nah, ini sambung pulang tadi kisahnya. Jadi bulu sini, bulu sini. Nah, apa ngarannya leher bagian dada mulai sini memanjang ke bawah. Ya jeri yang lurus kalkhoti seperti tulisan tangan lurus. Jadi di sini ada bebulu tuh. Ada kita ini bebulu ke sini lah ke sini sampai ibak sini. Nah, Nabi lurus dadanya. Nah, kan melihat Hindun ini anak tiri. Karena lagi kita sambung. Karena Ari di ini dan bersih dua susunya wal botni dan perutnya. Tentang itu panjang hadisnya. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan dengan berkat majelis, berkat kitab yang kita baca, kita dengar bersama-sama Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita seumur hidup. Demikian juga dosa umat abah kita, keluarga kita, kawan-kawan kita, jiran tetangga kita. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat yang luas sehingga kita semua selamat di dunia, selamat di akhirat, segala hajat-hajat kita dikabulkannya. Mudah-mudahan kita berataan mati beriman sempurna. Mudah-mudahan kita berataan berkumpul berjiran di dalam surga bigari hisab ila hadratin nabi bisirin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Siratal ladzina Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mutayyiba wasi'an fid dunya wal akhirah. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Rabbi bil مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا القرب يا ربي به المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم